Di tepi Sungai Mara, ribuan wildebeest berkumpul. Air mengalir deras, dan di bawahnya puluhan buaya Nil menunggu dengan sabar. Wildebeest ini bisa memutar balik, mencari jalur yang lebih aman, atau menunggu sampai arus sungai turun. Tapi mereka tidak punya waktu untuk itu. Satu wildebeest pun melompat, lalu puluhan, lalu ribuan. Ini adalah momen paling mematikan dari The Great Migration, migrasi besar-besaran. Tapi untuk mengerti kenapa mereka perlu melewati jalan ini, kita harus kembali ke awal. Bulan Januari di Serengeti, musim hujan baru saja tiba, dan padang rumput yang tadinya kering kini mulai menghijau. Di sebelah selatan, jutaan wildebeest mulai berkumpul. Mereka datang untuk satu tujuan, melahirkan. Dalam waktu sekitar 2-3 minggu, 1,5 juta bayi wildebeest akan lahir di tempat ini. Ini adalah kelahiran massal terbesar yang terjadi pada mamalia. Cuma dalam waktu 3 menit, bayi wildebeest yang baru lahir sudah bisa berdiri. 5 menit kemudian, mereka sudah bisa berlari. Tidak ada waktu untuk belajar pelan-pelan, karena di sekitar mereka, bahaya sudah menunggu. Singa, hyena, cheetah, leopard, mereka semua tahu ini adalah momen yang mereka tunggu sepanjang tahun. Karena bulan Januari sampai Februari adalah hari kelahiran di Serengeti. Kesempatan bagi para predator untuk makan sepuasnya. Setiap harinya, ratusan bayi akan mati di tempat ini. Dan dalam 1 minggu pertama, sekitar 8.000 bayi wildebeest akan kehilangan nyawanya. Namun dari sekian banyak bayi yang lahir, ratusan ribu tetap selamat. Dan ini semua bukan kebetulan, namun sebuah adaptasi. Para ilmuwan menyebutnya predator saturation. Dengan melahirkan dalam jumlah besar secara bersamaan, wildebeest menciptakan situasi di mana predator akan kewalahan. Singa bisa makan sampai kenyang, hyena bisa berburu sepuasnya. Tapi mereka tidak akan sanggup membunuh semuanya. Karena adaptasi ini bukan tentang menyelamatkan semua individu, tapi memastikan ada cukup banyak yang tersisa. Beberapa minggu berlalu, bayi-bayi yang selamat mulai tumbuh. Semakin kuat, semakin cepat. Namun padang rumput di sekitar mulai berubah. Rumput menguning, sumber air mulai mengering. Musim kering sudah tiba. Dan sesuatu di dalam diri wildebeest memberitahu mereka, waktunya untuk bergerak. Suatu pagi di bulan Maret, kelompok pertama mulai berjalan ke arah utara. Tidak lama kemudian, kelompok lain mengikuti. Lalu ribuan, ratusan ribu. Tidak ada yang memberi komando, tidak ada pemimpin. Entah bagaimana, mereka semua tahu kapan saatnya berangkat. 2 juta wildebeest mulai bergerak. Bayi-bayi yang baru berusia 2 bulan harus ikut. Tidak ada pilihan lain. Tertinggal berarti mati. Di depan mereka, perjalanan sepanjang 800 km menunggu. Ada sungai yang dalam, predator yang lapar, dan kekeringan yang mematikan. Ratusan ribu dari mereka tidak akan selamat, tapi para wildebeest tetap berangkat. Karena bagi mereka, diam di tempat justru lebih berbahaya. Kawanan wildebeest yang bergerak bisa mencapai panjang 40 km. Dari udara, barisan mereka terlihat seperti sungai gelap yang mengalir melintasi savana. Debu yang mereka ciptakan bahkan bisa terlihat dari luar angkasa. Wildebeest tidak bergerak sendirian. 200.000 zebra ikut dalam perjalanan ini. Ada juga ratusan ribu gazelle yang menyusul di belakang. Zebra memakan rumput yang tinggi dan keras. Wildebeest memakan rumput yang lebih pendek dan empuk. Sementara gazelle memakan rumput yang paling rendah dan lembut. Zebra juga punya fungsi lain dalam kawanan ini. Penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam dari wildebeest. Mereka bisa mendeteksi bahaya lebih cepat. Saat zebra mulai gelisah, wildebeest tahu ada sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka. Setiap hari, kawanan ini bisa berjalan sampai 50 km. Mereka tidak bisa santai-santai. Terlambat beberapa minggu, tempat ini akan kehabisan air dan makanan. Tidak seperti antelop yang bisa bertahan cukup lama tanpa air.
Wildebeest harus minum setidaknya sehari sekali atau 2 hari sekali. Dan inilah kenapa mereka harus terus bergerak ke tempat di mana hujan masih turun. Di bulan April, wilayah barat masih turun hujan, dan kesanalah mereka akan pergi. Untuk bayi-bayi wildebeest yang baru berusia 2 bulan, ini adalah perjalanan pertama mereka. Kakinya belum sekuat wildebeest dewasa, banyak yang mulai tertinggal, dan predator tahu ini. Singa dan hyena mengikuti dari kejauhan. Mereka tidak cepat-cepat berburu. Menyerang kawanan sebesar ini berarti cari mati. Cukup menunggu yang lemah, yang sakit, yang tertinggal. Mengambil apa yang alam tawarkan kepada mereka. Bulan Mei, kawanan mencapai wilayah barat Serengeti. Di sana, rintangan pertama menunggu. Sungai Grumeti. Grumeti bukan sungai yang besar. Di sebagian besar titik, airnya cukup dangkal. Wildebeest bahkan bisa berjalan melewatinya. Tapi bukan berarti ini aman, karena di dalam air, buaya menunggu. Buaya Nil bisa mencapai panjang 5 meter dan berat hingga 500 kg. Mereka sudah berbulan-bulan tidak makan, menunggu momen ini. Tubuh buaya dirancang untuk bertahan tanpa makanan sampai setahun. Dan sekarang, makanan mereka sudah tiba. Wildebeest di tepi sungai mulai gelisah. Beberapa turun ke air, mencoba, lalu mundur lagi. Mereka tahu harus menyeberang, tapi tidak ada yang mau jadi yang pertama. Lalu tiba-tiba, satu wildebeest masuk ke air, entah karena dorongan dari belakang atau karena keberanian sesaat. Dalam hitungan detik, puluhan mengikuti, lalu ratusan, lalu ribuan. Kebanyakan dari mereka berjalan melewati air yang dangkal tanpa masalah. Tapi di beberapa titik yang lebih dalam, buaya menunggu. Mereka tidak menyerang sembarangan, cuma yang terpisah, yang lemah, yang tersandung. Satu serangan cepat, lalu korbannya menghilang ke dalam air. Dalam beberapa menit, ribuan wildebeest sudah sampai ke seberang. Sebagian besar selamat, karena sungai Grumeti bukan ujian yang paling berat. Ini cuma pemanasan. Ujian sesungguhnya masih menunggu di utara. Di sungai yang lebih lebar, lebih dalam, dengan ribuan buaya. Setelah sungai Grumeti, kawanan tidak langsung melanjutkan perjalanan. Di bagian barat ini, rumput masih hijau. Ada waktu untuk makan, untuk memulihkan tenaga yang terkuras. Mereka tinggal di sana selama beberapa waktu. Seekor wildebeest bisa makan sampai 2-3 kg rumput dalam sehari, dan mereka lebih suka rumput yang hijau serta segar. Namun dalam situasi tertentu, rumput apapun akan mereka makan. Tapi singa tidak pernah memberi kawanan ini waktu istirahat. Di setiap wilayah yang mereka lewati, ada kawanan singa yang berbeda. Penguasa wilayah yang baru. Setelah beberapa minggu, hujan mulai berpindah, dan kelompok-kelompok wildebeest mulai bergerak lagi. Bukan dalam satu kawanan raksasa, tapi ratusan kelompok yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Ada yang cepat, ada yang lebih lambat. Beberapa kelompok bahkan masih tinggal di wilayah Grumeti, sementara yang lain sudah jauh di depan. Pergerakan ini bertahap ke utara, mengikuti bau hujan, melewati bukit-bukit Lobo, melintasi perbatasan Tanzania dan Kenya, menuju Masai Mara. Jarak dari Grumeti ke Mara sekitar 150 km. Dari 2 juta wildebeest yang memulai perjalanan 4 bulan lalu, hampir 200.000 ekor telah mati. Entah dimakan predator, kehabisan tenaga, atau tenggelam di Grumeti. Yang tersisa adalah yang terkuat. Bayi-bayi yang dulunya rapuh, kini sudah berumur 4 bulan. Kaki mereka lebih kuat, lari mereka lebih cepat. Mereka sudah hampir dewasa. Bulan Juli, kelompok-kelompok pertama akhirnya tiba di tepi sungai Mara. Padang rumput hijau terbentang di seberang. Tapi untuk mencapainya, mereka harus melewati satu rintangan terakhir. Rintangan yang paling mematikan. Sungai Mara. Kawanan sudah menempuh lebih dari 600 km sejak Maret. Di sepanjang aliran sungai, ribuan wildebeest mulai berkumpul. Sungai ini membelah wilayah Masai Mara, dan untuk mengakses rumput di seberang, mereka harus menyeberang. Di bawah permukaan yang keruh, lebih dari 3.000 buaya Nil menunggu. Buaya Nil bukan buaya biasa,
Mereka adalah predator air tawar terbesar di Afrika. Bisa mencapai panjang 6 meter dan berat lebih dari setengah ton. Kekuatan gigitan mereka bisa mencapai 5.000 PSI. Cukup kuat untuk menghancurkan tulang dalam sekali gigit. Mereka telah bertahan selama 80 juta tahun, lebih tua dari dinosaurus. Dan predator satu ini sangat-sangat sabar. Wildebeest tahu apa yang menunggu di dalam sungai. Mereka mulai gelisah, berteriak, berjalan bolak-balik, turun ke air lalu mundur lagi. Jam berlalu, tidak ada yang mau jadi yang pertama. Wildebeest bukan binatang yang cerdas, bahkan sering disebut bodoh karena tingkahnya. Saat merasa terancam atau bersemangat, Wildebeest sering melakukan gerakan yang tidak menentu. Seperti berlari berputar, melompat, menyepakkan kaki ke udara, atau mendengus keras. Membuat makhluk satu ini dijuluki Clown of the Savannah, artinya badut dari savana. Mereka bisa panik tiba-tiba dan berlari ke segala arah saat melihat predator. Bukannya melarikan diri dengan teratur. Dalam migrasi ini pun, mereka kadang mengikuti satu pemimpin secara buta. Bahkan jika pemimpin itu melompat ke tempat yang berbahaya. Lalu tiba-tiba, satu wildebeest terjun ke air. Mungkin terdorong, mungkin panik. Dalam hitungan detik, puluhan mengikuti. Lalu ratusan, lalu ribuan. Air meledak menjadi kekacauan total. Wildebeest melompat dari tebing setinggi 3 meter, langsung ke arus yang deras. Beberapa patah kaki saat mendarat, yang lain tersapu arus. Buaya bergerak dengan kecepatan mengerikan. Mereka membidik kaki, leher, atau bayi yang tertinggal. Satu gigitan, lalu death roll. Putaran brutal yang bisa mematahkan tulang dan merobek daging. Wildebeest yang tergigit diseret ke dalam air, tenggelam dalam hitungan menit. Induk wildebeest mendengar anaknya berteriak saat buaya menyerang, tapi dia tidak bisa berhenti. Berhenti berarti mati. Mungkin ini terdengar kejam, tapi ini satu-satunya cara untuk bertahan. Namun buaya juga tidak kebal. Ribuan kaki wildebeest yang menginjak bisa melukai mereka. Tanduk yang menusuk bisa merobek kulit. Beberapa buaya yang terlalu agresif justru terluka, bahkan mati terinjak di tengah chaos. Saat ribuan wildebeest bergerak serentak, buaya tidak bisa lagi fokus pada satu target. Arus sungai juga tidak sanggup menyapu semuanya. Dalam kekacauan ini, wildebeest memperlihatkan kekuatan mereka. Dalam beberapa menit, ribuan wildebeest sudah sampai di seberang. Peristiwa yang sama terjadi di puluhan titik lain di sepanjang Sungai Mara. Ratusan ribu wildebeest menyeberang hari ini. Tapi ini bukan akhir dari Sungai Mara. Sungai ini mengalir melintasi wilayah Masai Mara, membelah padang rumput menjadi dua sisi, dan rumput hijau ada di kedua sisinya. Wildebeest akan tinggal di wilayah ini selama 3-4 bulan, dari Juli hingga Oktober. Dan selama waktu itu, mereka akan menyeberang sungai ini berkali-kali, 5 kali, 10 kali, mengikuti rumput yang berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Setiap penyeberangan, ada buaya menunggu, ada yang tenggelam, ada ratusan yang mati. Inilah yang membuat Sungai Mara begitu mematikan. Bukan karena satu penyeberangan yang berbahaya, tapi karena mereka harus melakukannya lagi, dan lagi, dan lagi. Masai Mara sendiri bukan tempat yang aman. Rumput di sini memang hijau dan subur, tapi predator ada di mana-mana. Singa berburu setiap hari, kawanan hyena mengintai di malam hari, cheetah mengejar, dan leopard menyergap. Bahkan setelah menyeberang sungai, kematian tetap mengikuti. Selama 3 bulan di wilayah ini, lebih dari 10.000 wildebeest akan kehilangan nyawanya. Ribuan lainnya akan jadi mangsa singa dan hyena yang terus berburu setiap hari. Tapi di Masai Mara lah mereka memulihkan diri, makan, bertahan hidup selama mungkin. Kalau dihitung sejak awal perjalanan, setidaknya 600.000 ton rumput jadi makanan mereka. Dari sini terlihat betapa pentingnya peran wildebeest di savana. Migrasi mereka membantu menyebarkan benih-benih rumput. Kotorannya jadi pupuk untuk tanah di sepanjang jalan. Dan daging mereka jadi sumber makanan untuk berbagai predator. Wildebeest bukan cuma mengikuti rumput.
mereka juga membentuk savana itu sendiri. Hingga pada bulan Oktober, sesuatu berubah. Hujan mulai turun di Serengeti. Di selatan, rumput mulai tumbuh kembali. Dan para wildebeest merasakan panggilan yang sama seperti 7 bulan yang lalu. Waktunya untuk pulang. Kelompok-kelompok wildebeest mulai bergerak ke selatan. Bertahap, seperti cara mereka datang. Mereka menyeberang Sungai Mara untuk terakhir kalinya musim ini. Melewati bukit-bukit, melintasi kembali perbatasan Tanzania dan Kenya, meninggalkan Masai Mara. Perjalanan pulang lebih cepat, lebih tenang. Tidak ada kelahiran yang harus dilindungi. Tidak ada bayi yang tertinggal. Yang tersisa cuma survivor. Setelah 800 km, para wildebeest yang selamat akhirnya kembali ke wilayah selatan, tempat di mana perjalanan dimulai setahun yang lalu. 1,4 juta wildebeest telah mati, dimakan singa, buaya, hyena, tenggelam di Sungai Mara, atau kehabisan tenaga di padang tandus. Namun kematian mereka bukan akhir. Bangkai-bangkai itu menyuburkan savana, memberi makan predator yang menjaga keseimbangan ekosistem, memberikan nutrisi ke tanah yang akan menumbuhkan rumput untuk musim berikutnya. Dan di padang Serengeti, ratusan ribu bayi wildebeest mulai berdiri untuk pertama kalinya. Tapi mereka belum tahu bahwa dalam beberapa bulan, saat langit berubah dan angin membawa aroma hujan, mereka akan memulai perjalanan yang sama. Mungkin untuk wildebeest, kehidupan bukan sekedar tentang berlari menyelamatkan diri, tapi tentang bergerak maju, meskipun kematian menunggu di depan.